Halo semuanya, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Video kali ini akan membahas tips yang baiknya kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk potong rambut ke barber atau ke salon atau ke tukang pangkas apapun namanya. Kalau kalian nggak tahu, gue juga motong rambut gitu, gue barber, dan gue cuma nerima klien by appointment only. Gue juga cukup sering handle clients atau ngobrol sama orang yang selalu punya permasalahan ketika mereka nyukur rambut, baik itu di barber atau di salon atau di tukang pangkas rambut. Gue gak tau siapa lagi sebutannya gitu lah. Pokoknya temen-temen gue atau klien-klien gue tuh mengalami masalah-masalah ketika mutusin untuk potong rambut. Kalau karena itu gue pikir gue akan bagiin beberapa tips yang bisa kalian ikuti supaya kalian bisa lebih nyaman dan hasil potongan rambutnya lebih optimal / maksimal untuk diri kalian. Yang pertama adalah memahami diri dan memahami tekstur rambut. Memiliki pemahaman akan rambut kita, mulai dari jenis dan tipe, apakah rambut kita lurus atau ikal atau keriting atau keribo, dan seberapa tebal rambut kita, seberapa banyak jumlah rambut kita, itu akan sangat membantu untuk yang berikutnya, yang adalah kita maunya potongan rambut kayak apa. Kan dari situ harusnya kita udah bisa menganalisis cocok atau enggak, pantas atau enggak. Juga jangan lupa kawinkan itu dengan rutin dan gaya hidup kalian. Seberapa sibuk kalian kemana-mana naik apa, seberapa mudah kalian berkeringat, seberapa cepat metabolisme tubuh kalian, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari gitu. Dengan kayak gitu jadinya bisa di mix and match. Misalnya rambut gue itu lurus dan tipis peralanya, dan sekarang jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, gue orang yang mau repot untuk pakai hair dryer dan pakai hair product. Yang ketiga, gue kemana-mana naik mobil. Itu membuat gue lebih nyaman untuk manjangin rambut dan bisa punya potongan rambut dan gaya rambutnya nanti yang bervolume gitu, karena gue nggak harus pakai helm, dan jadi gue tetap bisa jaga volumenya, kurang lebih kayak gitu. Dan jadinya nggak apa-apa juga buat gue untuk punya rambut lebih panjang yang butuh di styling, karena toh gue nggak keberatan untuk melakukan itu di pagi hari ketika gue mau keluar rumah. Itu kurang lebih hal-hal yang harus kalian perhatikan tentang diri. Jadi pahami dulu diri kalian dan pahami keadaan rambut kalian dan seberapa sehat rambut kalian. Yang kedua, do your own research. Dua hal yang harus kalian lakukan riset. Yang pertama adalah potongan rambut apa yang kalian pengen. Ini harusnya sudah bisa kalian kawinkan dari yang poin pertama tadi. Kalian tuh tipe rambutnya kayak apa, seberapa tebal, seberapa banyak, seberapa sibuk, dan seberapa kalian mau repot, dan seberapa mudah berkeringat, dan semuanya itu kawinin dengan jadinya cocoknya punya potongan rambut seperti apa. Kalau kalian belum tahu cocoknya punya potongan rambut seperti apa, paling nggak kalian ada bayangan lah kalian pengen punya potongan rambut kayak apa, atau pengen punya look kayak gimana. Bawa beberapa foto untuk nanti dibawa ketika kalian potong rambut. Riset kedua yang harus kalian lakukan adalah riset terkait kalian mau dipotong sama siapa. Buat gue, dipotong sama siapa itu lebih penting ketimbang dipotong di mana gitu. Gimana cara cari taunya? Instagram. Harusnya semua barber atau hairdresser itu punya portofolio mereka di Instagram. Itu udah paling mudah nyarinya. Kalian juga bisa nanya ke teman-teman kalian yang kalau kalian tahu dia tuh rambutnya keren banget, tanya aja kayak lu potong rambut di mana, dan bisa dapat rekomendasi gitu. Dan pastiin juga potongan rambut yang kalian pengen itu si tukang cukurnya bisa. Beberapa tukang cukur itu punya spesialisasi khusus. For example, ada barber yang emang specialized banget di fade, super crisp, tapi mungkin dia tidak specialized di penggunaan gunting. Jadi kalau kalian pengen punya rambut samping yang panjang kayak gue, samping gue tuh udah panjang banget tutupin kuping, dan gue pengen tetap panjang. Ini kan jadinya nggak pakai clipper ya, jadi pakai gunting. Mungkin gue harus cari tukang potong atau tukang cukur yang memang punya spesialisasi di gunting gitu. Kayak gitulah kurang lebih, dan itu bisa kalian tahu dengan melakukan riset tadi. Go to Instagram atau tanya sana sini. Yang kedua, do your own research. 1 dan 2 menurut gue esensial banget. Dan ini kita bahkan belum ngomongin untuk sampai ke motong rambutnya ya, tapi 1 dan 2 ini akan jadi pondasi yang sangat penting supaya kalian bisa dapat pengalaman dan hasil potongan rambut yang jauh lebih maksimal. Yang ketiga, come with your hair clean. Datang dengan rambut yang bersih. Datang tanpa menggunakan hair product. Sebagai tukang cukur, gue tahu betapa sulitnya menggunting rambut ke orang yang rambutnya lagi ada produk. Di tempat gue nyukur tuh gue nggak punya tempat cuci rambut, jadi gue selalu minta klien gue untuk datang dengan rambut bersih tanpa produk dan sudah dia cuci gitu. Ini akan memudahkan gue untuk ngelihat rambut tuh dalam keadaan biasa aja, kering tuh kayak gimana. Jadi gue lebih punya bayangan untuk butuh memotong rambut tuh sepanjang apa. Tapi akan sangat membantu juga bagi gue seorang tukang cukur kalau kalian datang dengan foto kalian kalau lagi styling tuh kayak gimana, dan atau potongan rambut yang kalian pengen. Dari situ gue lebih mudah untuk melakukan konsultasi dan memastikan supaya pekerjaan yang akan gue lakukan itu tepat sesuai dengan yang lo pengen. Dan kalaupun menurut gue ada hal yang harus dirubah dari potongan rambut itu supaya cocok dengan diri lo, itu juga lebih mudah diskusinya karena ada foto yang bisa dijadiin
bayangan gitu. Yang keempat, communicate and communicate. Komunikasiin apa aja yang kalian mau, komunikasiin apa tantangan kalian, apa yang kalian lagi nggak suka dari rambut kalian, apa yang kalian cemasin dari kondisi rambut kalian, seberapa tadi kalian mau repot, itu di-share aja ke tukang cukurnya. Kayak, gue nggak masalah untuk pakai hair dryer, atau kalian bermasalah bilang aja kayak gue tuh malas pakai hair dryer gitu. Dan itu akan membuat si tukang cukurnya lebih tahu harus motongnya kayak gimana, dia harus ngarahin kalian ke potongan rambut kayak apa supaya ini memudahkan semuanya, supaya win-win solution lah. Misalkan kalian pengen punya curve yang super tinggi kayak potongan rambut gue kayak biasa, tapi kalian nggak mau pakai hair dryer, hampir pasti kalian nggak bisa gitu. Jadi si tukang cukur juga bisa bilang, kayaknya kalau pengen potong rambut kayak gini lo harus pakai hair dryer, kalau enggak kayaknya nggak bisa, kayak gitu sih kurang lebih. But make sure communicate and communicate, dan jangan lupa pada akhirnya ini adalah rambut kalian yang dipotong, jadi it's your choice. Beberapa tukang cukur pasti akan ngasih opininya terkait sama misalkan potong rambut kalian sebenarnya nggak terlalu cocok dengan jenis kepala atau jenis rambut atau jenis wajah kalian gitu. Tapi kalau kalian emang pede dan kayak enggak, gue pengen potongan rambut ini, go for it man. It's your hair and it's just hair actually, so go for it. Menurut gue kepercayaan diri dan kenyamanan mengalahkan segalanya. Yang kelima, kasih waktu lah. Kasih waktu itu dalam arti dalam membangun hubungan kalian dengan tukang cukur. Gue selalu percaya kalau memotong rambut adalah aktivitas si tukang cukur yang diberikan kepercayaan sama kliennya. Dan membangun trust itu emang nggak bisa instan gitu. Jadi kalau kalian ketemu tukang cukur yang kalian suka, bersyukurlah kalian. Tapi kalau kalian masih dalam pencariannya dan kalian udah tanya sana sini dan mungkin sudah dapat beberapa rekomendasi dan kalian ketemu sama tukang cukurnya dan cukur kalian sangat menyukai pengalamannya, dia sangat komunikatif, ngobrolnya seru, hasil potongan juga kalian suka, tapi sebenarnya ada beberapa yang kalian nggak suka, coba bertahan, balik lagi ke dia, potong rambut 2-3 kali lagi sampai pastiin tuh cocok atau enggak. Kalau sudah 2-3 kali motong rambut dan rasanya nggak cocok, it's totally okay untuk nggak balik lagi ke dia. Gue sih sangat menyarankan kasih tukang cukurnya kesempatan 2-3 kali lah. Tapi ya kalau kalian sekali dan sangat nggak puas sama hasilnya, nggak perlu balik juga, nggak apa-apa. Keenam, just enjoy the experience. Gue sebagai tukang cukur, gue sangat suka untuk handle klien, baik itu klien baru ataupun klien yang sudah lama. Klien baru karena gue bisa kenalan sama orang baru, gue bisa dengar cerita hidup manusia baru gitu. Dan klien yang sudah repeated tuh gue juga sangat senang karena gue bisa mendengar perkembangan hidup mereka. Dan coba deh ngajak tukang cukur kalian ngobrol, mereka punya banyak banget cerita seru sih gitu. Just enjoy the experience, just enjoy the error, karena menurut gue nyukur rambut tuh kadang-kadang emang trial and error, kadang-kadang lo nggak berhasil gitu, kayak aduh nggak cocok gitu. It's okay, it's just hair, it's gonna grow back. Just enjoy the experience, be lesson learned. Kalau misalkan kalian nggak puas ketika cukur rambut, mungkin kalian bisa belajar gitu, kayak oh mungkin tadi gue kurang komunikatif, harusnya tadi gue sadar dia akan motong lebih kependekan, harusnya gue stop dia saat itu. That's it. Yang pertama, understand your own hair, understand your own self. Yang kedua, do your own research. Yang ketiga, come with your hair clean. Keempat, communicate. Yang kelima, give it some time. Dan yang keenam, enjoy the experience. That's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. Dan kalau kalian belum subscribe dan mau subscribe setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya sih di setiap hari Kamis jam 11.30, tapi gue tahu lagi gak banyak video. Jangan marahin gue. I know. Kalau kalian ada nggak tips potong rambut anti gagal, kalau ada share di bawah, jadi yang lain bisa baca juga. And please make the comment section alive. I really enjoy talking, I really enjoy discussing and throwing out opinions down there, so go for it. And then if you have any ideas of videos, let me know in the comment down below as well. And don't forget to share this video throughout your social media account. Don't forget to follow me on my social media, Instagram and Clubhouse. And I'm also on TikTok, but random content on my TikTok. Anyway, that's it. I hope to see you guys on the next video. Again, I'm very sorry and I apologize deeply karena banyak banget waktu-waktu terbuang dan gak banyak video yang naik. Yeah, that's it. I hope you enjoyed this video and I totally hope to see you soon in the next video. Bye-bye. Oh, other than that, till next time everyone, peace out.